Kimia 1 anggotakan saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadillah. Dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Tujuan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Biosintesis asam amino. Organisme hidup berbeda-beda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat dan oksaloasetat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu fitur umum. Kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Jadi, pada hewan, molekul NAA adalah keturunan dari gliserat 3-fosfat, pirufat, alpha-ketoglutarate atau OAA. Tirosin yang disintesis dari fenilalanin EAA merupakan pengecualian untuk aturan ini. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Kelompok glutamat termasuk glutamin, prolin, dan arginin seperti yang dijelaskan. Alpha-ketoglutarate dapat diubah menjadi glutamat melalui aminasi reduktif dan melalui reaksi transaminasi yang melibatkan sejumlah asam amino. Meskipun kelompok reaksi-reaksi ini terhadap sintesis glutamat bervariasi menurut jenis sel dan keadaan metabolik, transaminasi tampaknya memainkan peran utama dalam sintesis sebagian besar molekul glutamat dalam sel eukariotik. BCAA merupakan sumber penting gugus amino dalam sintesis glutamin. Seperti disebutkan, darah yang meninggalkan hati secara selektif diperkaya BCAA. Lebih banyak BCAA diambil oleh jaringan periferi daripada yang dibutuhkan untuk sintesis protein. Gugus amino BCAA dapat digunakan terutama untuk sintesis glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin dikatalisis oleh glutamin sintatase yang terjadi di hati, otak, ginjal, otot, dan usus. Selain perannya dalam sintesis protein, glutamin adalah donor gugus amino dalam berbagai reaksi biosintesis. Oleh karena itu, glutamin merupakan metabolit utama dalam organisme hidup. Fungsi lain dari glutamin bervariasi, tergantung pada jenis sel yang dipertimbangkan. Misalnya, di ginjal dan usus kecil, glutamin adalah sumber energi utama. Dalam enterosit, usus halus sekitar 55% karbon glutamin dioksidasi menjadi CO2. Prolin adalah turunan siklis dari glutamate zat antara gamma, glutamil, fosfat direduksi menjadi glutamat gamma semialdehida. Enzim yang mengkatalisis fosforilasi glutamat, yakni gamma-glutamil kinase, diatur oleh inhibisi umpan balik negatif oleh prolin. Glutamat gamma semialdehida bersiklasi secara spontan membentuk 1 pirolin 5 karboksilat. Kemudian, 1 pirolin 5 karboksilat reduktase mengkatalisis reduksi 1 pirolin 5 karboksilat untuk membentuk prolin. Interkonversi 1 pirolin 5 karboksilat dan prolin dapat bertindak sebagai mekanisme ulang. Proses ini sebagian dapat menjelaskan pergantian prolin di banyak jenis sel. Prolin juga dapat disintesis dari ornitin, zat antara siklus urea. Enzim yang mengkatalisis konversi ornitin menjadi glutamat gamma semialdehida. Ornitin aminotransferase ditemukan dalam konsentrasi yang relatif tinggi dalam fibroblast di mana permintaan untuk penggabungan prolin ke dalam kolagen tinggi. Prolin
valin disintesis dari glutamat dalam 4 langkah. Langkah ketiga adalah reaksi siklisasi spontan. Dalam sintesis arginin, asetilasi glutamat mencegah reaksi siklisasi. Pada mamalia, reaksi yang mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Sintesis arginin dimulai dengan asetilisasi gugus alpha aminoglutamat. N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi. Reaksi selanjutnya di mana ornitin diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Kelompok serin, anggota kelompok ini adalah serin, glisin, dan sistein, mendapatkan kerangka karbon mereka dari zat antara glikolitik gliserat 3-fosfat. Serin adalah prekursor etonolamin dan sphingosine. Glisin digunakan dalam jalur sintetis purin, porfirin, dan glutatione. Bersama-sama, serin dan glisin berkontribusi pada serangkaian jalur biosintetik yang secara kolektif disebut sebagai metabolisme satu karbon. Sistein memainkan peran penting dalam metabolisme belerang. Biosintesis serin dimulai dengan oksidasi gliserat 3-fosfat. Produk yang mengandung karbonil 3-fosfohidroksipirufat kemudian mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin. Hidrolisis 3-fosfoserin menghasilkan serin. Serin hidroksimetil transferase mengkatalisis konversi serin menjadi glisin dan N5N10-metilen THF. Serin menghambat gliserat 3-fosfat dehidrogenase. Reaksi pertama dalam jalur tersebut. Keluarga aspartat, anggota pertama dari keluarga asam amino aspartat, diturunkan dari OA dalam transaminasi. Aspartat transaminase atau AST juga dikenal sebagai glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT, adalah aminotransferase yang paling aktif ditemukan di sebagian besar sel di mitokondria dan sitoplasma. Reaksi yang dikatalisis AST bersifat reversibel dan secara signifikan mempengaruhi aliran karbon dan nitrogen di dalam sel. Kelompok aspartat juga mengandung asparagin dan asam amino esensial lisin, metionin, dan treonin. Gugus amida glutamin ditransfer melalui transfer gugus amida selama reaksi yang memerlukan ATP yang dikatalisis oleh asparagin sintase. Kelompok pirufat terdiri dari alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Alanin disintesis dari pirufat dalam satu langkah. Keluarga asam amino aromatik meliputi fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Dari jumlah tersebut, hanya tirosin yang dianggap tidak penting pada mamalia. Baik fenilalanin atau tirosin diperlukan untuk sintesis dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Kelas penting dari molekul biologis kuat yang disebut sebagai katekolamin. Triptofan adalah prekursor dalam sintesis NAD+, NADP+, dan neurotransmitter serotonin. Korismid adalah perantara dalam jalur Shikimid. Pembentukan korismid melibatkan penutupan cincin dari perantara dan terbentuknya dari dua ikatan rangkap. Rantai samping korismid berasal dari PP. Tirosin bukan merupakan IAA pada hewan karena disintesis dari fenilalanin. Dalam reaksi hidroksilasi, enzim yang terlibat fenilalanin 4-monooksigenase membutuhkan koenzim tetrahidrobiopterin, molekul mirip asam folat yang berasal dari CTP. Histidin yang berkontribusi besar pada struktur dan fungsi protein karena sifat kimianya yang unik. Residuhistidin mengikat gugus prostetik heme dalam hemoglobin. Selain itu, histidin sering bertindak sebagai asam umum selama reaksi yang dikatalisis enzim. Histidin dianggap tidak penting dalam prokariota dan tumbuhan. Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfoalfa-diribosil 1-pirofosfat atau PRPP, dikatalisis oleh ribosa 6-fosfat pirofosfokinase. Substrat untuk reaksi ini adalah D-ribosa 6-fosfat, merupakan produk dari jalur pentosa fosfat, jalur di mana PRPP diubah menjadi inosin monofosfat. Nukleotida purin pertama, asal-usul atom cincin purin diilustrasikan pada gambar di samping ini. Biosintesis AMP dan CMP dari IMP. Pada langkah pertama sintesis AMP, gugus amino aspartat menggantikan oksigen keto C6 dari bagian basa hipoksantin dari IMP. Pada langkah kedua, produk dari reaksi pertama adenyl suksina dihidrolisis untuk membentuk AMP dan fumarat.
Sintesis GMP dimulai dengan oksidasi IMP untuk membentuk XMP. GMP diproduksi sebagai nitrogen amida glutamin, menggantikan oksigen keto C2 dari XMP. Perhatikan bahwa pembentukan AMP membutuhkan GTP dan pembentukan GMP membutuhkan ATP. Pada titik cabang IMP, baik AMP dan GMP mengatur sintesisnya masing-masing dengan penghambatan umpan balik dari adenyl suksinat sintatase dan IMP dehidrogenase. Hidrolisis GTP mendorong sintesis adenyl suksinat, sedangkan ATP mendorong sintesis XMP. Pengaturan timbal balik ini memfasilitasi pemeliharaan konsentrasi seluler yang sesuai dari nukleotida adenin dan guanin. Sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma, di mana cincin pirimidin dirakit terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan ribosa fosfat. Atom karbon dan nitrogen dalam cincin pirimidin berasal dari bikarbonat, aspartat, dan glutamin.